Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 3A yang soleh-soleha. Bagaimanakah kabar hari ini? Mudah-mudahan anak-anak semua senantiasa dalam keadaan sehat. Anak-anak, hari ini kita melanjutkan kembali ya untuk materi tematik tema 5, subtema 4, cuaca, musim, dan iklim. Dan hari ini kita akan belajar pembelajaran yang pertama. Anak-anakku, apakah kalian sudah sering mendengar istilah cuaca, musim, dan iklim? Musim hujan dan musim kemarau ya tentu akrab dengan kehidupan orang Indonesia. Cuaca cerah atau berawan juga sering menghiasi hari-hari kita. Negara kita juga dikenal dengan iklim tropisnya. Perhatikan keadaan iklim dan cuaca di daerahmu. Tahukah kalian perbedaan cuaca dan iklim? Nah, pada kesempatan kali ini, ayo kita belajar lebih lanjut di subtema 4 ini. Anak-anak, untuk materi pada hari ini diantaranya ya. Yang pertama, membaca teks yaitu tentang cuaca dan perubahannya. Yang kedua, pengurangan pecahan dengan penyebut sama. Dan yang ketiga, membuat montase. Mari anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini ya, kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran yang pertama, membaca teks yaitu tentang cuaca dan perubahannya. Silahkan anak lihat ya di buku siswa di halaman 155 ataupun di buku MPA di halaman 65. Anak-anak, cuaca adalah keadaan udara pada suatu daerah wilayah yang sempit dalam waktu yang relatif singkat. Misalnya, cuaca di Surabaya cerah, tetapi di Malang hujan. Unsur cuaca selalu berubah-ubah. Terkadang di suatu kota hujan di pagi hari dan panas di siang hari. Cuaca dapat berubah setiap harinya dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu yang pertama, suhu udara, yang kedua, kelembaban udara, dan yang ketiga, kecepatan dan arah mata angin. Nah, silahkan di buku kalian ya anak-anak digarisbawahi di halaman 155 ya. Nah, ini lagi cuaca dapat berubah setiap harinya dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu suhu udara, kelembaban udara atau jumlah uap air di udara, dan kecepatan dan arah angin. Jadi anak-anak ya, perbedaan cuaca bisa terjadi karena sudut pemanasan matahari yang berbeda dari satu tempat ke tempat lainnya karena perbedaan lintang bumi. Indonesia ya anak-anak ini memiliki lembaga yang bertugas melakukan perakiraan cuaca. Apa itu anak-anak? Ya, lembaganya adalah BMKG. Nah, kepanjangan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Kita lanjutkan untuk materi yang kedua ya anak-anak. Yang kedua adalah pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama. Kita lihat ya untuk contoh soal berikut ini. Bisa anak-anak lihat di buku siswa ya di halaman 158 atau di buku MPA di halaman 66. Perhatikan gambar berikut. Nah, anak-anak bisa lihat ya di gambar. Di sini terdapat
berapa kotak keseluruhan anak-anak? Ya. Ya. Di sini ada 8 kotak ya. Semuanya kita lihat ya. Baik yang diwarnai, disilang ataupun yang tidak diwarnai ya. Kita lihat, kita hitung bersama-sama. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, berarti terdiri dari 8 kotak. Nah, kita lihat ya anak-anak. Nah, terdapat 8 kotak. 6 kotak diantaranya diarsir. Coba kalian hitung ulang ya anak-anak. Yang diarsir atau yang diwarna ya. Hitung 1 2 3 4 5 6. Nah, berarti salah satu adalah 6 bagian dari 8 kotak menunjukkan pecahan 6/8. Sekali lagi ya. Yang diwarna atau diarsir ini ada 6. Berarti kalau kita tuliskan dalam bentuk pecahan adalah 6/8. Nah, yang kedua adalah kotak yang diarsir disilang. Nah, kalian lihat yang disilang ada berapa? Nah, kita lihat ya, kita hitung bersama-sama. 1 2 3 4 5. Nah, berarti kotak yang diarsir disilang ada 5 bagian. 5 bagian dari 8 kotak menunjukkan pecahan 5/8. Ingat ya, penyebut kalian hitung semua, baik itu yang diarsir atau disilang ataupun yang tidak. Nah, sekali lagi, untuk yang kedua adalah 5 bagian dari 8 kotak menunjukkan pecahan 5/8. Bagian yang diarsir tanpa silang tinggal 1. 1 bagian dari 8 kotak menunjukkan pecahan 1/8. Nah, kita lihat ya, jadi 6/8 dikurangi 5/8 sama dengan 1/8. Nah, karena ini adalah penyebut yang sama ya, seperti soal pecahan penjumlahan kemarin ya anak-anak. Nah, kalau penyebutnya sama ya, tinggal kalian tuliskan saja, tidak dikurangi, tidak dikalikan, jadi tetap sama ya. Penyebutnya 8 karena semuanya 8, jadi tinggal kalian tuliskan 8 juga. Jadi fokusnya kalian hitung yang pembilangnya saja ya, pembilang saja. Nah, kita lihat pembilangnya tadi ada 6 dikurangi 5. Nah, berarti jawabannya adalah 1. Nah, kita tuliskan dalam bentuk pecahan adalah 1/8. Jelas anak-anak? Ya. Kita lanjutkan ya untuk materi selanjutnya. Yang terakhir adalah membuat montase. Nah, bisa Anda lihat di buku siswa halaman 159 ya. Nah, kita lihat memahami montase ya. Cuaca masih agak mendung. Togar sedang memperhatikan beberapa contoh karya seni di bawah ini. Karya berikut ini memperlihatkan cuaca yang berbeda-beda. Nah, bisa kalian lihat ya anak-anak di dalam video ataupun di buku siswa di halaman 160. Ada 2 contoh ya anak-anak, 2 contoh karya montase. Nah, sekarang kita lihat apa itu montase. Montase adalah komposisi gambar yang dihasilkan melalui percampuran unsur dari beberapa sumber. Nah, sekali lagi, montase adalah komposisi gambar yang dihasilkan melalui percampuran unsur dari beberapa sumber. Nah, langkah-langkah dalam membuat montase ya anak-anak. Nah, sediakan alat dan bahan. Apa saja itu anak-anak? Alat dan bahannya? Yang pertama, majalah, koran, atau gambar-gambar yang akan dijadikan montase. Nah, kemudian kita butuh gunting, lem, dan buku gambar sebagai tempat menempelkan gambar. Nah, bisa anak-anak lihat dalam contoh ya, itu perpaduan dari berbagai unsur ya. Anak-anak bisa lihat ada gambar rumah, ada gambar anak-anak, ada gambar pohon, ada gambar burung. Nah, itu adalah percampuran unsur dari beberapa sumber. Nah, kita lihat ya anak-anak, karya montase dihasilkan dari memosisikan beberapa gambar yang sudah jadi dengan gambar yang sudah jadi lainnya.
Misalnya nih gambar rumah dari majalah kemudian dipotong, ya hanya diambil gambar rumahnya saja kemudian ditempelkan pada permukaan alas gambar. Nah, itu tadi anak-anak contoh gambar montase. Nah, lebih jelasnya anak-anak bisa scan barcode ya yang ada di kode QR yang ada di TS ya, di buku 3 serangkai. Kalian bisa melihat melalui YouTube dengan cara men-scan barcode sesuai di buku siswa halaman 160. Alhamdulillah untuk materi pada hari ini sudah selesai ya anak-anak. Sebagai tugas evaluasi pada hari ini, yang pertama adalah tugas matematika KD 3.4. Nah, bisa anak-anak lihat di buku siswa ya, di halaman 158 ya anak-anak. Sekali lagi di halaman 158. Di sini ada soal gambar ya anak-anak. Coba kalian tuliskan ya di buku tulis, sekali lagi dikerjakan di buku tulis ya, menggunakan penggaris. Kalian buat persis seperti yang ada di contoh ya. Nah, kalian lengkapi titik-titik pada gambar berikut dengan pecahan yang sesuai. Nah, sekali lagi ditulis di buku tulis ya anak-anak. Nah, selanjutnya nanti kalian cari hasil operasi pecahan berikutnya seperti yang ada di buku siswa halaman 159 ya anak-anak. Kalian tulis juga di buku tulis di bawahnya nanti. Berarti nomor 1 6/9 dikurangi 3/9. Nomor 2 5/7 dikurangi 3/7. 3 4/8 dikurangi 1/8. 4 7/9 dikurangi 1/9 dikurangi 2/9. Dan yang kelima adalah 3/4 ditambah 1/4 dikurangi 1/4. Silahkan kalian kerjakan di buku tulis ya anak-anak. Sekali lagi di buku tulis kalian gambar kemudian kalian tuliskan bentuk pecahannya dan menyelesaikan hasil operasi pecahan, yaitu pengurangan dengan penyebut yang sama. Tugas yang kedua adalah SPDP KD 4.4. Nah, ini kaitannya dengan tugas membuat karya montase ya anak-anak. Jadi untuk karya montase ini Pak Guru berikan waktu seminggu ya, 1 minggu dari hari ini. Kalian kerjakan, boleh pas besok atau pada hari Sabtu atau Ahad ya anak-anak. Nah, kalian kumpulkan hari Senin tanggal 31 Januari 2022 ya bagi yang kelompok A, dan yang bagi kelompok B hari berikutnya ya. Sekali lagi tugas-tugas montase ini nanti akan Pak Guru tempelkan ya di dinding kelas sebagai hiasan atau sebagai karya anak-anak semuanya ditampilkan di dalam ruang kelas kita ya anak. Demikian untuk materi dan tugas pada hari ini ya anak-anak. Sekali lagi silakan tugas-tugas diselesaikan dengan baik ya anak-anak, karena kita sudah semester 2. Pak Guru berharap semuanya sudah lebih rajin dari semester yang pertama. Terima kasih anak-anak. Mari kita tutup pertemuan pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selamat mengerjakan anak-anak. Jangan lupa selalu makan makanan bergizi dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.